kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan malam hari ini ya bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini ya kita bisa ya pada kesempatan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada kesempatan malam hari ini ya kita mendapatkan ya kebaikan amal ya, yaitu dengan pahala mencari ilmu atau belajar ya ilmu-ilmu agama yang insya Allah hari ini kita akan membahas berkaitan tentang wakaf. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga zaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah 1,5 jam ke depan ya kita akan sharing bersama berkaitan tentang wakaf ya. Temanya hari ini ya, acara hari ini adalah Kiswaf ya Bapak Ibu, ini acara rutin kita ya. Setiap hari Minggu malam yang ini diasuh langsung oleh Ustadz Yon Hendri. Jadi beliau ini adalah Dewan Pengawas ya dari Wakaf Mulia ya, Wakaf Mulia Institute, dan juga beliau adalah salah seorang anggota Dewan Pakar ya Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Riau ya. Nah, maka sangat berkompeten sekali pada kesempatan hari ini kita akan belajar sama beliau. Baik, insya Allah beliau juga sudah hadir. Tapi sebelum kita akan masuk ke kajiannya ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharingkan dulu pada Bapak Ibu yang mungkin hadir pada hari ini, baru pertama kali ya mungkin menghadiri Kiswaf, juga menghadiri kegiatan-kegiatan kita di Wakaf Mulia Institute. Untuk di awal, Bapak Ibu perlu kami perkenalkan ya, acara pada hari ini diselenggarakan ya oleh Wakaf Mulia Institute ya. Untuk websitenya nanti Bapak Ibu bisa melihat di wakafmulia.id. Nah, bagaimana profil dari Wakaf Mulia Institute? Jadi Wakaf Mulia Institute ini ya adalah legalitasnya adalah yayasan yang didirikan ya dengan tujuan menjadi salah satu lembaga di Indonesia yang secara aktif ya ikut berkontribusi dalam upaya kita membumikan wakaf di Indonesia. Ya, visinya adalah menjadi lembaga yang terdepan dalam melakukan syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Nah, ini ya visinya ya Bapak Ibu. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah berperan aktif melakukan syiar wakaf di tengah masyarakat, baik secara online maupun secara offline. Ya. Kemudian tujuannya adalah berkolaborasi, ya, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya bersama membumikan wakaf di Indonesia. Kemudian juga melakukan fundraising, yaitu membantu masyarakat yang ingin berwakaf, ya, yang nanti akan disalurkan melalui nazir resmi, ya, bekerjasama dengan Wakaf Mulia. Ya, jadi Wakaf Mulia ini bukan sebagai nazir ya, jadi kita adalah lembaga syiar. Nah, tapi kita bekerja sama dengan nazir resmi untuk penyaluran dananya. Kemudian kita juga mengadakan pelatihan ya, mengkonsep dan menyelenggarakan program-program pelatihan berkaitan dengan optimalisasi wakaf. Kemudian membangun komunitas konsultan wakaf yang disebut dengan nama penjuang wakaf untuk melibatkan masyarakat ya dalam melakukan proses syiar. Kemudian secara organisasi mensupport lembaga-lembaga yang ada dalam dunia perwakafan agar terjadi optimalisasi dalam perorganisasiannya. Nah, ini di antara tujuannya dari Wakaf Mulia, ya Bapak Ibu sekalian. Untuk Dewan Pengurusnya, Wakaf Mulia ini untuk ketuanya, yaitu adalah Ustadz Syahroni, ini pembina yayasan. Kemudian ada Ustadz Yon Hendri yang hari ini memberikan materi kita pada hari ini adalah pengawas yayasan. Yang berikutnya saya sendiri Eko Priyanto, SE ini adalah ketua yayasan, dan Bu Nur Isnariati ini sekretaris yayasan. Ya, ini Dewan Pengurusnya ya. Kemudian untuk dalam proses syiar kita ini, kita memiliki dua kelembagaan. Yang pertama ada namanya Sekolah Wakaf. Jadi kalau Sekolah Wakaf ini adalah sebuah lembaga syiar ya Bapak Ibu, yang fokus ya kita mengedukasi masyarakat.
ya baik secara online maupun offline, baik kelembagaan maupun masyarakat secara umum. Yang kedua, kita punya komunitas konsultan wakaf, pejuang wakaf. Nah, apa ini konsultan wakaf, pejuang wakaf? Ini adalah segmentasinya masyarakat umum. Bagaimana kita ingin melibatkan masyarakat, yaitu ketika dia menjadi pejuang wakaf, maka mereka ini adalah orang-orang yang berwakaf, ya, memiliki gaya hidup wakaf, dan juga sekaligus mereka ini ikut mensyiarkan. Nah, makanya kita punya visi melahirkan 1 juta ya pejuang wakaf. Nah, kalau misalnya sudah ada 1 juta pejuang wakaf, artinya ada 1 juta wakif dan juga 1 juta pensyiar wakaf. Nah, insya Allah kalau ini terjadi, ya Bapak Ibu sekalian, ya insya Allah wakaf ini bisa sangat berkembang ya di Indonesia. Ya mungkin apa ya, jaya ya insya Allah ya wakaf Indonesia. Amin ya. Yang berikutnya kita punya komunitas namanya komunitas wakaf 1 miliar. Ini adalah komunitas baik konsultan wakaf ataupun masyarakat umum ya yang memiliki visi ya paling tidak ya sekali dalam hidupnya ini bisa berwakaf dalam jumlah besar ya diantaranya berwakaf 1 miliar. Nah ini makanya kita bangun komunitas namanya wakaf 1 miliar. Nah kegiatan kita layanan siar kita ada website sekolah wakaf, ada website pejuang wakaf, ada seminar konsultan wakaf, workshop pejuang wakaf atau training pejuang wakaf, ada seminar fundraising wakaf ya untuk yayasan pendidikan dan juga ada in-house training fundraising wakaf untuk yayasan pendidikan. Jadi untuk yang ingin lebih detail bisa di in-house training. Untuk mitra kerjasama kita Wakaf Mulia ini kita bekerjasama dengan Jurnalis Syariah ya kemudian dengan LMI ya sebagai nazir ada iWakaf, Lazis Jateng Global Wakaf ya Dompet Duafa LKSPU-nya yaitu dengan Bang Muhammad dan lembaga training dengan Wakaf Planner ya. Oke, nah di sini di antaranya kegiatan-kegiatan kita sebelum masa COVID ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita biasa mengadakan seminar di beberapa kota di Indonesia untuk seminar konsultan wakaf dan seminar fundraising wakaf dan juga in-house training ya di beberapa yayasan. Nah, ini audiensi dari Badan Wakaf Indonesia ya. Dan apa program syiar kita? Wakaf melalui uang, wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka dan ta'awun wakaf ya. Program-programnya apa saja? Kita punya seminar konsultan wakaf, ini seminggu 2 kali, ya nanti kita infokan ya. Kemudian seminar strategi fundraising wakaf uang untuk yayasan pendidikan ini 2 minggu sekali. Nah untuk minggu ini insya Allah ada ya hari Sabtu besok. Kemudian Wakaf Mulia Podcast ya. Ini kalau ini kita mengundang pembicara dari luar nih ya. Biasanya seperti kemarin barusan kita mengundang dari Komisioner BWI yaitu Ustadz At-Tabik Lutfi ya yang berbicara tentang nazir ya. Kemudian training pejuang wakaf ini khusus untuk teman-teman yang serius untuk mengembangkan wakaf ya menjadi pejuang wakaf. Kemudian Jumat Mulia Berwakaf, ini program kita berwakaf ya bersama-sama. Kemudian Kiswaf ya, seperti hari ini adalah kuliah intensif wakaf. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk event terdekat kita besok pagi ya ada seminar konsultan wakaf. Ya nanti kalau yang ingin ikut nanti mungkin akan diinfokan juga oleh Bu Isna admin dari wakaf. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian. Sedikit ya berkaitan tentang wakaf mulia ya. Dan insya Allah ya berikutnya alhamdulillah ini Ustadz Yon Henry sudah hadir ya bersama kita. Gimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Di unmute mungkin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah hadir ya bersama kita. Insya Allah nanti Ustadz Yon Henry akan sharing ya bersama kita ya. Silakan ya Bapak Ibu kita bisa memperhatikan ya dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja ya di Zoom dan juga Bapak Ibu pastikan juga absen ya. Silakan sebutkan nama, kemudian nomor telepon, kemudian kotanya ya. Mungkin nanti yang untuk misalnya ada kegiatan yang berikutnya nanti kita bisa informasikan. Dan satu hal sebelum kita mulai, pastikan Bapak Ibu setiap minggu malam ini standby ya karena memang acara Kiswaf ini ya kuliah intensif wakaf ini kita adakan rutin setiap minggu malam. Nah, dengan tema-tema yang khusus berkaitan tentang wakaf ya. Baik, kita langsung saja kepada Ustadz Yon Henry, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Eko Prianto. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man nahja nahjahu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wa tikillahumma rabitataha wa adhim muddaha wa ahdiha subulaha wa mlaha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha al-khayri bi imanik wa jamil tawakkul alaik wa ahdiha bi ma'rifatik wa min ahli syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan rasa syukur kemudian pujian-pujian kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang telah dilimpahkan, inayah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, kembali pada Ahad malam ini kita bisa bersua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa teranugerahi keistiqomahan, konsistensi, kemudian ghirah, semangat untuk senantiasa belajar dan mengajarkan, mencari pencerahan dan mencerahkan masyarakat, karena kerinduan kita terhadap peradaban Islam yang sudah terbukti secara sejarah itu sudah betul-betul meluap. Di antaranya adalah kerinduan bagaimana wakaf menjadi instrumen yang terpenting dalam akselerasi terwujudnya peradaban Islam yang sama-sama kita dambakan ini. Nah, pada malam hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat terkait dengan subjek wakaf ditinjau dari fikih. Mengapa subjek wakaf? Karena harta wakaf itu sesungguhnya produktivitasnya, keamanannya, kelanggengannya, kemudian konsistensinya di atas jalan yang dituntun oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amat sangat bergantung sekali kepada subjeknya atau terhadap pelaku utama daripada wakaf itu kan. Ustaz Eko mungkin bisa dibuka slide-nya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya permasalahan itu banyak muncul terkait dengan subjek wakaf itu sendiri. Mengapa? Karena dinamika itu terjadi pada subjek ini. Kemudian subjek ini adalah individu atau lembaga yang digerakkan oleh individu. Sementara harta yang diwakafkan itu adalah sesuatu yang statis. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu subjek wakaf? Slide selanjutnya, Ustaz Eko. Subjek wakaf di sini itu ada dua. Nah, yang pertama adalah wakif, kemudian yang kedua adalah nazir. Berbagai macam problematika, pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar wakaf sesungguhnya tidak luput dari dua subjek ini. Wakif, yaitu orang yang mewakafkan, kemudian nazir. Nah, dua subjek wakaf ini sangat berperan terhadap harta wakaf. Perannya itu apa saja? Pertama, benar atau tidaknya wakaf itu. Kemudian yang kedua, produktif atau tidak produktifnya wakaf
tersebut dan turunan-turunannya. Slide selanjutnya Ustaz Eko. Kemudian yang dimaksud dengan tinjauan fikih, artinya kita akan mengeksplorasi pandangan ulama, ya. Pandangan ulama-ulama terkait dengan wakif dan nazir. Wakif dengan berbagai macam aspeknya, kemudian nazir juga dengan berbagai macam aspeknya. Artinya malam ini kita sudah mulai mengerucut kepada hal-hal yang teknis. Kenapa? Karena ini tinjauan fikih. Kalau fikih itu sama dengan standar operasional prosedur. Fikih itu adalah buah, ya, buah daripada istihad terhadap nusus syar'iyah, nususul kitab dan nusus sunnah serta ijma ulama atau juga qiyas dan seterusnya. Jadi fikih ini memang tataran-tataran teknis, ya. Dalam tinjauan fikih yang kita maksud dengan wakif di sini adalah wakif baik sebagai wakif murni maupun wakif merangkap sebagai nazir untuk harta wakafnya. Apa yang dimaksud dengan wakif murni? Ya dia sekedar berwakaf. Ada pula wakif dia berwakaf kemudian nazirnya dirinya sendiri. Ini nanti akan kita lihat bagaimana. Kemudian wakif sebagai perorangan, wakif beberapa orang, kemudian wakif dalam bentuk lembaga atau badan hukum. Nanti ini kita bahas, ya. Kemudian nazir yang akan kita tinjau dengan tinjauan fikih di sini adalah nazir beserta syarat dan sebagainya. Nanti akan ada hal-hal yang wajib dilakukan oleh nazir, yang boleh dan yang dilarang, bagaimana proses penunjukan nazir, kemudian apa juga syarat menjadi nazir tersebut, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh nazir, kemudian bagaimana pula proses pemecatan nazir itu tadi. Apa pula tugas pokok, tupoksi tugas pokok dan fungsi dari nazir. Bagaimana pula dengan upah nazir? Ini pertanyaan ini sering muncul. Nazir itu boleh enggak mendapatkan upah, mendapatkan gaji, mendapatkan komisi, fee dan seterusnya? Bagaimana nazir akan profesional umpamanya, kan? Kalau umpamanya dia tidak ada maisyahnya di sana, dia tidak mendapatkan apa-apa di sana, hanya sebatas kerja sosial. Lebih enak jadi amil zakat, ada presentasi yang jelas. Kira-kira begitu diskursus yang banyak muncul terkait dengan kenaziran. Next slide, Ustaz Eko. Nah, yang pertama terkait dengan wakif. Ya. Para ulama itu membagi syarat terkait dengan wakif ini. Yang pertama syarat yang berhubungan dengan kecakapan wakif. Artinya wakif ini mempunyai syarat-syarat kecakapan tidak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Wakif ini semua tindak tanduk perilaku dan perbuatan-perbuatan dia itu dipandang cakap atau tidak, sehingga keputusannya, sikapnya, perilakunya itu bisa berdampak kepada dampak hukum. Umpamanya dia mewakafkan hartanya, sepertiganya atau sepersekiannya, atau dia menunjuk nazir, menentukan nazir, kemudian memberikan syarat maupun alaih untuk wakafnya. Nah, ada syarat-syarat tertentu, ya. Yang pertama adalah wakif itu harus orang yang berakal atau sehat akalnya, ya. Ini syarat yang pertama yang berhubungan dengan kecakapan wakif. Semua ulama sepakat bahwa wakif haruslah orang yang berakal. Berakal artinya akalnya itu sehat, ya. Orang yang tidak berakal maka wakafnya tidak sah.
baik pada saat akad maupun kelangsungan pengelolaannya. Nah, berdasarkan syarat ini, maka wakaf tidak sah dilakukan orang gila. Kenapa? Karena akal orang gila itu tidak sehat. Wakaf tidak sah dilakukan orang gila kecuali jika penyakit gila ini tidak terus-menerus. Dan wakaf dilakukan dalam keadaan sadar. Jadi boleh saja orang yang mempunyai penyakit gila, tetapi penyakit gilanya itu tidak permanen. Tiba-tiba, ya. Tiba-tiba atau datangnya sekali-sekali. Tapi tetap saja proses pewakafan itu ketika kondisionalnya sehat. Ketika dia ada akalnya. Termasuk dalam kategori orang yang tidak berakal ini adalah orang idiot, ya. Nah, jadi orang idiot ini ya dia tidak menguasai dirinya. Kemudian orang pingsan, ya, orang yang sedang tidur atau orang yang pikun. Nah, jadi yang disebutkan tadi itu, maka wakaf yang dia lakukan dianggap tidak sah. Kemudian yang kedua, dewasa atau balik. Ya. Ini beda dengan mumayyiz. Ya. Dewasa atau balik ini beda dengan mumayyiz. Kalau mumayyiz mungkin usia-usia 15 tahun, itu masih bisa dikatakan mumayyiz. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang patut, mana yang tidak patut. Tetapi syarat wakif ini tidak cukup sebatas mumayyiz, tapi dia harus balik. Nah, balik itu biasanya usianya 21 tahun. Dia sudah wakaf ini dikeluarkan oleh anak kecil yang belum mencapai usia balik, hukumnya tidak sah. Ya. Sebab dia tidak bisa membedakan sesuatu sehingga tidak memiliki kelayakan dan kecakapan untuk berbuat berdasarkan kehendaknya sendiri. Anak kecil yang belum mencapai usia balik bukan tergolong orang untuk berderma. Ada yang mengatakan balik itu setelah mimpi basah, ya. Itu balik setelah mimpi basah itu tinjauan terkait dengan kewajiban ibadah. Tetapi dalam konteks wakif ini dia adalah dewasa baik secara fisikal, dewasa secara rasionalnya, kemudian dia juga dewasa finansial. Dalam pengertian, dia mempunyai kemampuan untuk bisa mengelola harta yang dia miliki. Ya. Jadi dia tidak boros dan dia juga tidak tahu terhadap dia juga tidak bodoh terhadap kebutuhan primer, hal-hal yang prioritas yang harus dia didahulukan. Next, Ustaz Eko. Nah, kemudian yang ketiga tidak dalam tanggungan. Tidak dalam tanggungan. Hukum asal bagi orang berada dalam tanggungan karena boros dan banyak lupa adalah batalnya akad tabarruk, sebab akad tabarruk hanya sah jika dilakukan oleh orang yang dewasa atau yang punya rusyd. Orang yang berada dalam tanggungan tidak dapat dikatakan sebagai rasyid atau orang yang dewasa. Kayak di sini ada kemandirian finansialnya. Dia kalau masih kebutuhan sehari-harinya masih bergantung kepada orang lain, apakah itu orang tuanya, walinya, dan seterusnya, maka dia belum bisa menjadi seorang wakif yang mewakafkan hartanya. Kalau dia wakafkan, maka itu tidak sah wakafnya. Terus bagaimana kalau ada gerakan wakaf di sekolah? Nah, ini namanya pendidikan wakaf. Pokoknya gerakan Rp1.000 per hari, ya. Nah, ini dimensi dari infak dialihkan kepada dimensi wakaf. Ini namanya pendidikan. Kalau itu diinginkan kepada murid-murid. Tapi kalau kepada wali murid atau orang tua itu tidak ada masalah. Kan suatu hal yang sangat bagus sekali. Atau bisa juga wakaf itu adalah wakaf orang tua, tapi disampaikan oleh anak-anaknya. Kemudian yang keempat itu adalah kemauan sendiri. Ya. Yang dimaksud dengan kemauan sendiri adalah bukan atas tekanan atau paksaan dari manapun.
Apakah itu paksaan secara langsung, di bawah todongan atau ancaman, atau paksaan secara psikologis, ya. Karena wakaf yang tidak didasarkan atas kemauan sendiri, atas keikhlasan, maka ini tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah kesia-siaan saja. Seluruh ulama sepakat wakaf yang dilakukan oleh orang yang dipaksa hukumnya tidak sah. Bagaimana dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah radhiyallahu anhu dari Abu Dzar. Ibnu Majah rahimahullah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dari umatku karena kekeliruan, lupa dan apa yang dipaksakan kepadanya. Di riwayat Ibnu Majah. Ya. Selanjutnya, Ustaz Eko. Nah, yang kelima, merdeka. Ya. Merdeka artinya jiwa dia tidak dalam keadaan tergadai. Dirinya dia tidak dalam keadaan tergadai. Kalau lawan merdeka itu terjajah atau budak, ya. Al-abdu la yamliku nafsahu, masalu kama sil'ah. Tuba wa tushtara. Jadi hamba sahaya itu dia tidak memiliki, nggak bisa menguasai dirinya. Perumpamaan dia seperti barang dagangan yang bisa dijual dan bisa diperjualbelikan. Oke? Wakaf hanya sah dilakukan oleh orang merdeka, bukan hamba sahaya. Sebab budak atau hamba sahaya tidak memiliki hak apapun terhadap hartanya. Seluruh sepakat akan hal ini. Kecuali ulama mazhab Zahiri yang mengatakan bahwa budak dapat saja memiliki hak atas harta tertentu seperti warisan atau pemberian dari seseorang. Betul, ya. Maula atau budak itu dia masuk ke dalam ahli waris zaul arham, ya, atau ahli waris asobah. Ya. Seperti warisan atau pemberian dari seseorang. Hak ini berarti budak bisa memiliki sesuatu, sehingga ia pun berhak melakukan sesuatu terhadap apa yang menjadi haknya. Karenanya ia boleh mewakafkan hartanya maupun menyedekahkannya. Tetapi cuma mazhab Zahiri saja yang membolehkannya. Ya. Sementara ulama-ulama yang lain, mayoritas ulama itu tidak membolehkan. Mengapa? Dia tidak memiliki dirinya. Ya. Barang bagaimana bisa melakukan perbuatan hukum, kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Tanya budak itu boleh tuannya boleh melakukan hubungan intim dengan budak wanitanya. Kenapa? Ya karena seperti benda terserah kepada tuannya, boleh diperjualbelikan. Oleh karena itu wakaf orang yang tidak merdeka itu tidak sah, ya. Kenapa? Karena tidak ada dampak hukumnya. Lanjut Ustaz Eko. Kemudian syarat wakif berhubungan dengan pelaksanaan wakaf. Kalau tadi itu terkait dengan kecakapan wakif, ya, personalitas wakif. Nah, kalau yang syarat yang kedua ini itu berhubungan dengan pelaksanaan wakaf. Kalau dia sudah memenuhi syarat kecakapan, berakal, kemudian balik, tidak dipaksa, kemauan sendiri, dia merdeka, apakah ini selesai? Belum, ya. Ada syarat yang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf. Apabila syarat yang tidak terpenuhi, meskipun syarat kecakapan wakif itu oke, maka wakafnya juga bisa dikatakan tidak sah. Apa yang pertama? Wakif tidak terikat dengan hutang. Memang nggak berbeda pendapat ulama ini, ya. Wakif tidak terikat dengan hutang. Nah, ulama yang mengatakan tidak boleh, wakif yang masih terikat dengan hutang itu tidak sah, dia mengkiaskan kepada wasiat, ya. Kiaskan kepada wasiat. Artinya apa?
Wasiat itu adalah apa namanya, sesuatu yang diinginkan atau keinginan. Nah, sementara hutang itu adalah kewajiban. Maka kewajiban harus didahulukan daripada keinginan. Wakaf juga begitu. Wakaf ini adalah keinginan. Sementara hutang itu adalah kewajiban. Bahkan ancaman orang yang berhutang itu amalnya akan digantung sampai hutangnya itu dilunasi. Nah, ulama yang membolehkan, yang mengatakan boleh, ya, meskipun wakif itu berhutang, ya, meskipun wakif itu berhutang, dia boleh berwakaf dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di antara syaratnya apa? Harta yang dia wakafkan, ya, sisanya itu cukup untuk melunasi hutangnya. Jadi kalau dia wakafkan seluruhnya itu tidak boleh. Tapi kalau dia wakafkan sebagian boleh. Nah, sebagian mazhab Hanafi mengatakan wakaf tersebut hukumnya tidak sah jika wakaf itu akan mempersulit pelunasan hutang-hutang tersebut, ya. Sehingga orang yang dihutangi dapat mengajukan permohonan agar wakaf tersebut dibatalkan sebelum ia bebas dari hutang-hutang tersebut. Jadi apa namanya, yang mempunyai hutang terhadap wakif itu tadi, itu dia bisa mempunyai hak untuk membatalkan wakafnya. Nah, ini bagaimana dia mau wakaf ini? Hutang dia masih belum dia tunaikan sama saya. Ambil harta yang diwakafkan itu untuk melunasi hutangnya, sehingga wakafnya itu batal. Berbeda dengan pendapat tersebut adalah pendapat dalam mazhab Maliki, ya, yang mengatakan bahwa wakaf orang berhutang hukumnya tidak sah. Namun sebagian ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa maksud tidak sah atau batal dalam hal ini adalah tidak sempurna. Tidak sempurna, sehingga dapat dikatakan dengan bahasa lain bahwa wakafnya tetap sah tetapi tidak sepantasnya atau tidak perlu. Ya. Secara formal itu mungkin terpenuhi syaratnya, tetapi secara moral, secara etika, secara hati itu tidak pantas. Mengapa dia tidak tunaikan dahulu hutangnya? Kalau dia mempunyai kemampuan untuk berwakaf, bukankah hutang itu sesuatu yang harus segera ditunaikan, yang wajib. Kemudian syarat yang kedua, syarat wakif dalam pelaksanaan wakaf. Wakaf orang yang menderita sakit keras. Ya. Wakaf orang yang menderita sakit keras. Jika harta wakafnya sudah bersih dari hutang, maka dibedakan apakah penerima wakaf itu ahli warisnya atau bukan. Nah, jika penerima wakaf tidak termasuk ahli waris, maka harta yang boleh diwakafkan sejumlah harta yang boleh dilaksanakan dalam wasiat. Jadi kalau dia dalam keadaan sakit keras, ya, nah, maksimal harta yang boleh dia wakafkan adalah seperti jika mauqufun alaihnya, bukan ahli waris. Tapi kalau wakifnya wakfun zurri, ya, wakafnya itu wakfun zurri, ya, maka boleh yang menderita sakit keras tersebut mewakafkan seluruh hartanya, ya. Nah, jika wakafnya melebihi sepertiga dari seluruh hartanya, maka wakafnya tetap sah, namun pelaksanaan tergantung kepada ahli waris. Nah, jika mereka menyetujuinya, maka wakafnya sah dan dilaksanakan. Tetapi jika tidak, maka wakafnya hanya berlaku sepertiga. Nah, ini apabila mauqufun alaihnya bukan ahli waris. Artinya, kalau mauqufun alaihnya itu hanya khairi, ya, untuk kemaslahatan umum. Tapi kalau mustarak, ahli warisnya dapat, kemudian maslahat umum juga bisa. Nah, maka ini juga tergantung kepada keridhaan, ya, kesepakatan daripada ahli warisnya. Kenapa? Karena dasar hukumnya adalah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida.
Ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Datang salah seorang sahabat punya harta sangat banyak sekali, kemudian punya ahli waris cuma satu orang perempuan. Nah, dia ingin mewakafkan seluruh hartanya. Rasulullah SAW katakan cukup sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Atau jika penerima wakaf adalah ahli waris, maka wakafnya sah meskipun meliputi seluruh hartanya. Namun pada saat jumlah wakafnya melebihi sepertiga, maka pelaksanaan wakafnya bergantung kepada persetujuan ahli waris yang lain. Jika mereka menolak, maka wakaf yang dilaksanakan hanya sepertiga saja. Dan 2/3-nya menjadi hak ahli waris. Hak ahli waris ini tidak boleh dihalangi dengan tindakan wakaf tersebut. Sebab tindakan wakaf yang merugikan bagi ahli waris, maka wakafnya batal. Karena bertentangan dengan maksud dari wakaf itu sendiri, yaitu taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maaf saya nih tertutup telegramnya. Sedangkan wakaf yang merugikan hak ahli waris justru perbuatan yang menjauhkan wakif dari niatnya. Jadi salah satu bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita care, ya, kita peduli ya terhadap hak-hak ahli waris kita. Jangan sampai ahli waris kita setelah kita tinggalkan, kondisional ekonominya, kehidupannya itu menjadi menderita. Padahal wakaf kita berlimpah ruah. Kecuali kalau kita jadikan ahli waris kita itu termasuk mauqufun alaihi, yang berhak menerima manfaat dari harta hasil atau wakaf yang kita wakafkan. Next, Ustaz Eko. Oke, nah itu sudah terkait dengan wakif itu tadi ya. Nah sekarang kita masuk pada subjek yang kedua, yaitu nazir. Ya. Nazir siapa saja yang berhak atau yang boleh menjadi nazir? Ada 3 kelompok ya yang boleh berhak menjadi nazir. Dalam kaitan yang baik dia itu perorangan, beberapa orang atau badan hukum. Yang pertama wakif, ya. Wakif itu sendiri boleh menjadi nazir untuk harta wakafnya. Kemudian yang kedua mauqufun alaihi. Mauqufun alaihi ini artinya orang yang berhak menerima manfaat ya dari harta wakaf itu juga boleh menjadi nazir ya. Boleh ditunjuk menjadi nazir sekaligus. Seperti yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menunjuk anak beliau Hasan kemudian Husain untuk menjadi nazir terhadap wakaf zurri ya, wakaf harta dan wakaf zurri yang beliau lakukan. Nah, kalau wakaf zurri berarti Hasan dan Husain termasuk mauqufun alaihi. Jadi beliau tunjuk nazirnya anak beliau. Bahkan pada pertemuan kita pekan yang lalu ya, beberapa langkah menjadikan wakaf itu istimewa, memang disarankan kepada wakif untuk menjadikan ya, anak keturunannya termasuk nazir. Ya. Agar apa? Agar cita-cita daripada wakif ini, syarat daripada wakif ini itu bisa dikawal dan bisa terrealisasikan oleh nazir. Sehingga harapan daripada wakif terhadap harta yang dia wakafkan itu bisa terwujud. Atau pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini maksudnya apa? Tidak wakif dan juga tidak mauqufun alaihi. Ya. Nah, dia tidak mauqufun alaihi artinya dia tidak dari ahli waris. Kalau itu wakfun zurri. Nah, ini yang dilakukan oleh Habib siapa itu Ustaz Eko? Habib Fuga ya, Asyik ya, orang Aceh
yang membeli lahan di kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika beliau membeli lahan itu beliau tidak naik haji, tapi uangnya beliau kirim kepada nazir. Nazir yang ditunjuk oleh Habib Asyikh ini bukan dari ahli waris beliau, tapi penduduk kota Makkah Al-Mukarramah. Dikirim, kemudian beliau berpesan untuk didirikan bangunan berupa hotel dan seterusnya. Kemudian berpesan juga supaya jamaah haji dari Aceh itu termasuk yang berhak menerima manfaat dari hasil harta wakaf yang beliau wakafkan. Ini yang dikatakan dengan pihak ketiga. Ya. Dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, ini tentang wakaf ya, BWI, Badan Wakaf Indonesia, dijelaskan bahwa nazir perseorangan ditunjuk oleh wakil dengan memenuhi persyaratan Undang-Undang pasal 4 ayat 1, wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui kantor urusan agama setempat pasal 4 ayat 2. Nazir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan salah satu dari mereka ditunjuk sebagai ketua. Jadi apakah itu wakif, maupun alaihi atau pihak ketiga yang ditunjuk sebagai nazir, ini harus dilaporkan, didaftarkan kepada Menteri Agama dan BWI. Melalui apa? KUA, Kantor Urusan Agama yang ada di setiap kecamatan yang ada di Indonesia ini. Ya. Nah, apabila nazir perseorangan atau beberapa orang itu minimal 3 ya, nah, salah satu ditunjuk sebagai ketuanya, ditunjuk sebagai ketua daripada nazir itu tadi. Hal ini berarti siapapun boleh menjadi nazir jika memenuhi syarat-syarat seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Pelonggaran lain juga tampak pada mekanisme atau cara penentuan nazir, sehingga dibolehkan dengan cara penunjukan, penetapan, maupun dengan cara menyebutkan sifat-sifat tertentu seperti orang yang paling tua atau orang yang paling dihormati ilmu dan akhlaknya. Wakif juga dibolehkan menunjuk siapa yang akan menjadi nazir bagi harta yang diwakafkannya. Seperti Imam Ali radhiyallahu anhu yang menunjuk anaknya Hasan, kemudian Husain sebagai nazir bagi wakafnya. Jika wakif tidak menentukan orang atau pihak yang akan menjadi nazir, maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini antara memberikan hak pengeluaran kepada hakim dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, kepada mauquf alaih dalam mazhab Hambali, dan kepada wakif itu sendiri dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau nazir wakif tidak tentukan siapa nazirnya, ulama ada yang mengatakan dikembalikan kepada hakim, ditunjuk mauqufun alaihi sebagai nazirnya, kemudian atau wakif itu sendiri sebagai nazirnya. Nah, artinya di sini sangat fleksibel sekali, ya, sangat terbuka sekali, sangat elastis, ya. Siapa saja kita bisa tunjuk sebagai nazirnya. Nah, kalau umpamanya tinggi produktif, hakimkah, mauqufun alaika, atau wakif itu sendiri? Tentu saja mauqufun alaihi. Karena kalau mauqufun alaihi yang berhak menerima manfaat ditunjuk sebagai nazir, maka militansinya, profesionalitasnya itu akan muncul dan tampak. Selanjutnya Ustaz Eko. Nah, ada syarat menjadi nazir. Ada 3 syarat sebagai nazir. Yang pertama adalah nazir itu harus memiliki sifat adil atau adalah. Ya. Sifat adil dalam hal ini adalah komitmen terhadap hukum syara, ya, dengan melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Nah, ini agak mirip dengan syarat menjadi periwayat hadis. Ya. Kalau ingin hadisnya riwayat hadisnya diterima, maka yang pertama itu adalah adalah keadilan. Ya. Adil di sini itu artinya patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala.
ya, bukan rata, ya. Dia betul-betul patuh. Mengapa orang yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan larangannya dikatakan adil? Karena dia tahu bagaimana memposisikan dirinya, ya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dia tahu apa yang harus diprioritaskan, yang diutamakan, apa yang harus diakhirkan. Karena dia tahu meletakkan segala sesuatu pada tempat, masa, dan keadaannya. Nah, inilah sesungguhnya makna daripada adil itu tadi. Bukan berarti rata. Ya. Alasannya apa? Wakaf merupakan amanah yang harus dipelihara dan dikelola oleh orang yang dapat dipercaya. Sifat adil ini seringkali diiringi dengan secara anonim dengan sifat fasik. Kalau fasik kan berarti orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keluar dari apa yang diwajibkan agama. Meninggalkan apa yang diperintahkan, melakukan apa yang dilarang, tidak memperhatikan adab-adab yang mulia. Sini berarti orang yang tidak komitmen menegakkan sholat 5 waktu, ya, tidak komitmen membaca Al-Quran, kemudian tidak komitmen melaksanakan siam Ramadan, zakat, maka dia tidak berhak ditunjuk sebagai nazir. Nah, tampak oleh kita bagaimana kekhususan nazir tersebut, kemudian bagaimana posisi nazir itu memang betul-betul sangat mulia, ya, sangat penting. Kenapa? Karena nazir ini yang diberikan wewenang, ya, untuk mengelola, memelihara, memproduktifkan harta seseorang yang sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa sembarang tunjuk nazir, ya. Yang kedua, memiliki kemampuan atau kafaah. Kalau yang pertama itu berkaitan dengan syahsiahnya, ya, personalitasnya, dirinya, zatiahnya, maka yang kedua ini berkaitan dengan keterampilan, ya, skill. Nazir harus orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola harta wakaf. Ya. Sebab orang yang tidak cakap mengelola harta wakaf, dikhawatirkan maksud wakaf tidak tercapai. Contoh, ya, wakaf uang umpamanya. Kalau wakaf uang, maka nazirnya di samping dia memiliki sifat adil, dia harus mempunyai kemampuan mengembangkan investasi, kemampuan untuk mengoptimalkan instrumen bisnis, ya. Nah, sehingga wakaf uang itu tadi dia tumbuh dan berkembang, tidak mengalami kerugian. Nah, harta wakaf memang tidak boleh berkurang. Sudah barang tentu, ya, syarat ini berhubungan dengan syarat taklif, yaitu sehat akal dan balik, sedangkan jenis kelamin tidak menjadi disyaratkan. Nah, artinya perempuan boleh menjadi nazir wakaf asal memenuhi syarat. Ya. Al-Kabisi menjelaskan bahwa kemampuan ini hendaknya mencakup kecakapan dalam mengelola setiap harta dengan mempertimbangkan bentuk dan letaknya yang berbeda-beda. Jadi kalau ada di antara kita, Bapak dan Ibu yang menjadi nazir wakaf, nah ini harus betul-betul menjadi perhatian. Kalau ternyata kita baru tahu, oh kemampuan kita terbatas, kita harus menjadi pembelajar cepat, ya, meningkatkan, mengupgrade kompetensi kita. Ya. Kemudian kalau umpamanya sifat adil seperti yang dimaksudkan itu tadi belum terwujud secara utuh, sholat 5 waktu kita masih kusala, masih bermalas-malasan, tidak bersegera untuk ke masjid, komitmennya masih ini, segera ditingkatkan komitmennya. Ya. Puasanya masih ini, segera ditingkatkan. Lanjut, Ustaz Eko. Nah, yang ketiga Islam, ya. Jadi nazir itu syaratnya harus Islam. Pendapat jumhur ulama adalah jika pihak yang mendapatkan manfaat
wakaf adalah orang Muslim atau institusi untuk orang-orang Islam seperti masjid atau madrasah, maka nazir disyaratkan harus beragama Islam. Ada memang dari Hanafi, ya, mazhab Hanafi itu membolehkan, ya, membolehkan yang non Islam, ya, untuk menjadi nazir. Nah, tapi ini tentu saja bertolak belakang dengan syarat yang pertama. Oke lah, syarat yang kedua ada dapat, mempunyai kafaah, kemampuan. Tapi syarat yang pertama apa? Adil. Enggak mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan adil. Karena definisi daripada adil itu adalah patuh kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Beriman juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat sebagian mazhab pengikut mazhab Hanafi ini bisa dikatakan lemah. Lanjut, Ustaz Eko. Terus apa itu tugas nazir? Ya. Ini yang pertama yang berhubungan dengan bentuk wakaf itu tadi, ya. Berhubungan dengan bentuk wakaf. Bentuk wakaf yang pertama, apakah wakaf itu mutlak? Mutlak artinya bebas, ya. Dia tidak tidak berjangka, ya. Kemudian juga tidak ada pesan-pesan khusus terkait dengan mauqufun alaihinya. Kemudian dia mutlak juga, tidak ada berkaitan dengan masa, ya, tempat dan seterusnya. Nah, kalau ya, wakaf itu mutlak, maka nazir berkewajiban untuk memelihara, mengelola, mengembangkan atau menginvestasikan harta wakaf dengan sungguh-sungguh agar dapat menghasilkan keuntungan dengan beragam investasi, kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan. Itu tugas nazir. Bagaimana ini bisa produktif, bisa terkelola dengan optimal, ya, sehingga mauqufun alaihinya bisa merasakan manfaatnya. Bidang apa saja itu terserah karena dia mutlak. Ya. Berapa lama? Ya abadi karena dia mutlak. Nah, beda kalau wakaf itu muqayyad. Kalau wakaf itu muqayyad, maka kewajiban nazir adalah bagaimana, ya, mewujudkan syarat-syarat yang disyaratkan oleh wakif. Ya. Umpamanya, nih saya wakaf tanah untuk membangun masjid, maka tugas nazir adalah mewujudkan masjid itu tadi. Mewujudkan masjid itu tadi. Bisa nggak dikembangkan? Bisa dikembangkan, tetapi masjidnya wujud dahulu. Ya. Masjidnya ini harus wujud dahulu. Atau wakaf saya ini untuk anak keturunan saya. Nah, maka tugas nazir bagaimana memproduktifkannya, kemudian manfaatnya diberikan untuk anak keturunan. Seperti wakafnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, rumah beliau yang ada di Makkah Al-Mukarramah, ya. Itu wakafnya wakaf muqayyad. Rumah itu diwakafkan, ya, untuk tempat persinggahan anak cucunya kalau mereka ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi lebih ringan sesungguhnya. Samping lebih ringan juga lebih terbatas. Lanjut, Assalamualaikum. Nah, ada tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh nazir berdasarkan tupoksi nazir itu tadi. Tugas, pokok, dan fungsi nazir. Yang pertama yang wajib dilakukan oleh nazir adalah mengelola dan memelihara harta wakaf. Ya, harta wakaf itu tidak dibiarkan begitu saja. Tidak diletakkan, diabaikan begitu saja. Tetapi harta wakaf itu dikelola, ya, dipelihara. Apa maksud dikelola? Ada tata kelolanya, ya. Ada program kerjanya, ada kegiatannya, ada rencana-rencana pengembangannya. Kemudian juga ada manajemen pemeliharaannya, maintenance-nya. Yang kedua, nazir wajib melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan wakif pada saat akad. Ini yang pokok dan utama. Disinilah sebenarnya letak amanah atau tidaknya nazir. Apakah secara perorangan, kelompok, atau badan hukum atau lembaga.
Apakah syarat yang ditetapkan oleh wakif itu diwujudkan atau tidak oleh nazir. Ya. Yang ketiga, nazir wajib membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf. Ya. Ada kejadian di Kota Pekanbaru ini, tanah wakaf salah satu lembaga dakwah itu diserobot oleh developer. Apa yang dilakukan oleh nazir? Dia advokasi, ya, dia bela, dia pertahankan, ya. Tidak dia diamkan begitu saja. Karena itu tugas wajib daripada nazir. Sehingga tanah wakaf itu bisa kembali lagi kepada nazir, kemudian dioptimalkan oleh nazir. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya bisa jadi kenapa? Karena lahan itu tidak dikelola, tidak ditata, tidak diproduktifkan, tidak disegerakan mewujudkan syarat-syarat wakif saat wakaf itu tadi. Yang keempat, nazir wajib melunasi utang-utang wakaf, ya, bukan utang-utang wakif, ya, tetapi utang-utang wakaf. Umpamanya nih, setelah diwakafkan, ya, kalau di negara kita ini kan ada PBB, ya, kalau itu berupa tanah atau bangunan, pajak bumi dan bangunan. Kalau sudah diwakafkan, maka PBB ini yang melunasi, yang membayar adalah nazir. Kemudian kalau ada iuran umpamanya, iuran terkait umpamanya wakafnya itu gedung atau rumah di sebuah kompleks, terus di kompleks itu ada iuran untuk setiap rumah, maka kewajibannya itu ada di pundak nazir, tidak pada wakif lagi, ya, tidak pada wakif lagi. Terus yang kelima, nazir wajib menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf. Hak mustahik ini adalah mauqufun alaihi, ya, yang berhak mendapatkan manfaat. Itu tergantung pada syarat wakif seakan wakaf itu tadi. Apakah itu dzurri, khairi, atau mustarak. Next, Ustaz Eko. Kemudian ada tindakan yang boleh. Kalau tadi wajib, ya, 5. Ini tindakan yang boleh dilakukan oleh nazir berdasarkan tupoksi nazir. Yang pertama, nazir boleh menyewakan harta wakaf. Nah, ini dalam rangka produktivitas, ya, boleh disewakan. Nah, terus menyewakannya itu ya harus sesuai dengan harga pasar saat itu. Yang kedua, nazir boleh menanami harta wakaf yang berupa tanah. Itu bagian dari memproduktifkan. Nazir boleh membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan. Ini juga bagian dari memproduktifkan. Tentu saja harta wakafnya ini harta wakaf yang mutlak, ya, yang mutlak. Artinya tidak terikat. Ini harus didirikan untuk ini harus untuk ini. Nah, tidak begitu, tapi dia mutlak. Yang keempat, nazir boleh mengubah kondisi harta wakaf yang menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi mustahik dan kaum du'afa. Nah, ini tadi malam sudah disinggung oleh Ustadz Atabi Lutfi. Ini namanya ruslak, tukar guling. Nah, ini namanya ruslak atau tukar guling. Ini ada tanah wakaf, ya, tempatnya tidak strategis, di pelosok. Nah, kemudian dijual, ya, dibelikan tanah yang lebih strategis lagi. Atau sebaliknya, tanahnya di tengah kota, harganya mahal. Nah, sementara ingin didirikan pondok pesantren, butuh tanah, membutuhkan lahan yang lebih luas, dijual yang di tengah kota, dibeli lahan yang lebih luas. Kalau pondok pesantren kan biasanya bagusnya lahannya luas di daerah-daerah pedalaman. Lanjut, Ustaz Eko. Tindakan yang dilarang dilakukan nazir berdasarkan tupoksi nazir. Yang pertama, nazir tidak boleh meminjamkan harta wakaf. Tak boleh harta wakaf dipinjamkan. Nazir tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa imbalan, kecuali dengan alasan hukum. Artinya apa? Kalau ada yang memakai harta wakaf, bayar. Sewa hitungannya. Ya. Sewa hitungannya. Kecuali dengan alasan hukum. Untuk kepentingan negara umpamanya. Atau untuk kepentingan umat umpamanya. Atau untuk kepentingan maslahat umum. Tentu saja dalam batas waktu dan wewenang tertentu. Nazir tidak boleh berhutang atas nama wakaf. Yang boleh berhutang itu wakafnya, tapi nazirnya tidak boleh. Pribadi nazir maksudnya, ya.
pribadi nazir nggak boleh berhutang atas nama wakaf. Nah, karena memang ketika kita jadi nazir, perilaku kita itu antara kita sebagai nazir dengan kita sebagai individu harus bisa kita buat garis demarkasinya, pemisahnya. Dia nazir tidak boleh melakukan dominasi atas harta wakaf. Dominasi itu artinya merasa memiliki, ya, wewenang yang berlebih-lebihan. Semuanya tidak dibangun, semua keputusan-keputusan itu tidak dibangun berdasarkan musyawarah, tapi berdasarkan pemikiran sendiri, keinginan sendiri, ya, idealisme sendiri. Kemudian nazir tidak boleh menggadaikan harta wakaf, menggadaikannya, menjualnya, menghibahkannya, mewariskannya, dan seterusnya. Lanjut, Assalamualaikum. Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Tetuan Maghribi, itu setelah melakukan penelitian di banyak lembaga kenaziran wakaf yang ada di dunia ini, maka beliau menyampaikan ada 9 tupoksi nazir secara umum. Yang pertama, mengembangkan wakaf dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat. Yang kedua, memelihara harta wakaf. Kemudian yang ketiga, melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syariat. Kemudian yang keempat, memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. Ini berarti kan maintenance ini, ya. Yang kelima, membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. Ya, kalau dia sepeda motor atau mobil itu kan perlu servis. Nah, servis itu butuh dana. Membagi yang keenam, membagi hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu. Nah, jadi tidak ditunda-tunda. Karena sebaik-baik kebaikan itu adalah yang disegerakan. Ya. Kemudian menyewakan harta wakaf tidak bergerak seperti bangunan dan tanah dengan harga sewa yang sesuai dengan harga pasar. Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya. Bisa dalam bentuk deposito atau bisa diinikan dalam bentuk saham atau bisa juga didirikan UMKM, MART, ya. Nazir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya. Jadi kalau ada harta wakaf yang rusak, sepeda mobil umpamanya rusak atau gedung menjadi roboh karena nazirnya lalai, ya, maka nazir wajib mengganti harta wakaf tersebut dan nazirnya boleh dipecat atau diberhentikan. Lanjut, Assalamualaikum. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, tugas-tugas nazir itu ada 4. Pertama, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Ini sesuai dengan syarat wakif berarti. Kedua, melakukan pengadministrasian harta wakaf, harta benda wakaf. Jadi administrasinya juga harus tertib, ya. Harus ada bukti fisik dari setiap transaksi, ya, dari setiap aktivitas, ya, yang dilakukan oleh nazir. Udah harus ada SOP-nya, ada form-form yang harus diminta. Artinya manajemen administrasinya harus profesional. Mengawasi dan melindungi harta wakaf benda, kemudian melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Ini adalah laporan reguler. Bahkan Badan Wakaf Indonesia itu juga mewajibkan khususnya bagi lembaga nazir pengelola wakaf uang untuk melakukan audit keuangannya dengan menggunakan PSAK yang standar sesuai dengan keuangan kenaziran, keuangan wakaf. Lanjut, Assalamualaikum. Nah, sekarang upah nazir, ya. Seorang nazir yang memiliki tugas dan kewajiban yang sangat banyak seperti di atas sudah selayaknya mendapatkan upah atau imbalan yang layak atas segala usaha, jerih payah, tenaga, dan waktu yang sekiranya dilakukan untuk kepentingan sendiri saya dapat menghasilkan keuntungan. Adapun mengenai ketentuan upah atau imbalan bagi nazir ini, maka tidak ada ketentuan tertentu
sehingga bisa berbeda-beda antara satu dengan lainnya, tergantung pada tempat, kondisi, besarnya wakaf, kemampuan dan kecakapan nazir, serta memperhatikan syarat atau ketentuan dari wakif. Kemudian bentuk dari upah tersebut juga tidak ada ketentuan yang membatasi. Apakah dalam bentuk uang dengan jumlah nominal tertentu, ataukah dalam bentuk gaji yang secara rutin diterimakan setiap bulan, ataukah dalam bentuk persentase dari keuntungan wakaf. Hanya saja pada saat menentukan jumlah dan bentuk upah seperti ini tetap harus mengacu pada syarat wakif jika ada. Dan jika tidak ada maka dapat saja mengacu kepada kebiasaan yang berlaku di lingkungan sekitar objek wakaf. Nah, penentuan upah bagi nazir juga bisa ditetapkan oleh hakim atau pihak yang berwenang dalam masalah ini. Nah, untuk di Indonesia konteks hakim ini bisa BWI ya, bisa KUA, bisa Kementerian Agama. Lanjut, Assalamualaikum. Ini sudah hampir selesai. Kemudian pemecatan nazir. Nah, berdasarkan kajian Az-Zuhaili, Abu Wahab Az-Zuhaili, nazir bisa diberhentikan dari tugasnya dengan salah satu cara berikut ini. Pertama, mengundurkan diri. Ya, jika memang ada alasan yang kuat untuk itu. Kemudian, dua, diberhentikan oleh wakif. Kecuali jika nazir yang ditetapkan hakim, karena pada saat wakaf tidak menentukan pihak yang menjadi nazir bagi wakafnya. Maka dalam hal seperti ini, wakif tidak berhak memberhentikannya. Kemudian, C, diberhentikan oleh hakim jika terbukti tidak amanah atau menyelewengkan wewenang, tidak mampu melaksanakan kewajibannya, atau terbukti melakukan dosa besar, sehingga merusak sifat adalah atau sifat adil, seperti yang sudah dijelaskan di muka. Tidak melaksanakan sholat, itu dosa besar. Nazir itu bisa dipecat, bisa diganti oleh hakim. Lanjut, Assalamualaikum. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 5 ayat 1, pemecatan nazir itu dari kedudukannya bisa dilakukan apabila meninggal dunia atau berhalangan tetap, ya, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI. Nah, diberhentikan oleh BWI itu seperti yang disampaikan Abu Wahab Az-Zuhaili tadi. Lanjut, Assalamualaikum. Nah, sudah selesai. Ini dapat pusakanya. Terus lanjut. Nah, wakaf mulia, wakaf itu mulia. Nah, saya kira itu ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan subjek wakaf yang menjadi tema diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin kita bisa kembangkan dengan berbagai macam masukan, pertanyaan, kasus dan seterusnya. Tafadhol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Yan Hendri sudah membahas ya secara detail berkaitan tentang subjek wakaf ya dalam fikih ya, dalam teori fikih. Baik, berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan ya. Sebentar saya lihat dulu ya. Untuk gimana? Oh ya, siap. Oke, kita lihat yang di chat dulu. Sebentar. Oke. Oh ya, ini dari Bu Ida ya. Bu Ida apa mau langsung ini bertanya? Mungkin silakan. Sebentar ya, biar lebih jelas. Silakan di unmute Bu Ida. Oh iya, halo, assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam ya. Boleh nanya langsung ya, terima kasih. Boleh, maaf saya pakai mukena jadi nggak enak mau menampak ya. Ya, siap. Ya, oke. Pertanyaan Ustadz, ini kan ada fenomena sekarang ini banyak wakaf rombongan itu ya Ustadz. Misalnya nih kalau saya kelola itu lagi mau bangun pesantren, kemudian
tanahnya sangat luas, kemudian kita ecer-ecer gitu, berapapun bolehlah wakafnya. Walaupun misalnya nilai per meternya 800.000, ada yang wakaf cuma 100.000 atau 200.000, ya kita terima aja gitu. Kemudian juga seperti wakaf rombongan buku yang diwakafkan ke sekolah-sekolah misalnya. Itu kan wakafnya juga berbagai macam nilainya, Ustaz. Ada yang 25.000, ada yang berapa, tapi dikumpulin lah, nanti kita berikan bareng-bareng. Nah, pertanyaan saya tadi kan terkait dengan wakif yang harus bebas hutang, kemudian tidak dalam tanggungan, sementara tadi sudah Ustaz sampaikan kalau mungkin kalau anak-anak SD misalnya dikatakan itu latihan wakaf gitu. Tapi kalau orang dewasa kemudian melakukan seperti itu, apa juga tergolong cuma latihan wakaf, Ustaz? Kemudian yang kedua, muncul satu pertanyaan. Ketika misalnya wakafnya itu, saya contohkan buku lah misalnya, buku. Kemudian ada teman-teman yang mengelola wakaf buku, nah dia membelikan buku itu, kemudian diserahkanlah ke sekolah gitu. Nah dari pihak penerbit kan mesti akan memberikan semacam komisi lah gitu bagi orang yang menjualkan bukunya itu. Itu apakah memang menjadi hak orang yang membelikan itu atau harus dikembalikan ke nilai wakafnya, Ustaz gitu. Begitu, semoga bisa dipahami pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, baik, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, wakaf rombongan ya. Wakaf rombongan. Ada pula wakaf melalui uang. Ya. Berapa saja bisa. Biasanya untuk pembebasan lahan, untuk mendirikan masjid, membangun ruang kelas, dan seterusnya. Kadang-kadang yang berwakaf itu dia masih mempunyai hutang, kan begitu ya? Padahal syarat daripada wakaf itu tidak berhutang, bebas dari hutang. Jadi Ibu Ida, jadi hutang yang menghalangi sah atau tidaknya wakaf dari seorang wakif itu adalah hutang yang menjadi hutang yang menjadikan wakaf itu sendiri terganggu. Okay. Jadi maksudnya begini, dia mempunyai hutang cukup besar, oke? Kemudian aset atau harta yang dia wakafkan itu ketika dia wakafkan dia tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar hutangnya. Ya. Kalau dia berwakaf 100.000, 200.000, saya kira meskipun dia masih mempunyai hutang, ini wakafnya itu tidak signifikan lah ya. Okay. Tidak signifikan berpengaruh terhadap hutang dia, terhadap harta dia. Dia masih mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya. Okay. Termasuk juga kalaupun dia meninggal dunia, setelah dia berwakaf 100.000, terus hutangnya masih ada, saya yakin aset atau harta yang dia tinggalkan itu masih bisa untuk membayar hutang dia. Terima kasih, Ustaznya. Ya, jadi ini kan ada sebenarnya kejadian-kejadian di tengah masyarakat itu untuk menghindar dari hutang. Dia beralibi untuk melakukan perbuatan baik, dia wakafkan hartanya. Kalau saya melunasi hutang, saya tidak mendapatkan pahala yang mengalir, kan gitu kan? Iya. Kalau saya wakafkan, pahala saya akan mengalir. Saya akan pilih pahala yang mengalir. Dia lupa bahwasanya posisi hutang dengan posisi wakaf kekuatannya berbeda. Kalau hutang itu adalah kewajiban, kalau wakaf itu adalah keinginan. Maka kita harus mendahulukan kewajiban kita daripada keinginan kita, ya. Termasuk juga semacam wasiat. Ya. Ini yang disepakati oleh para ulama tentang yang menghalangi sah atau
namanya wakaf seseorang tersebut. Bahkan ia mempunyai hutang terhadap yang berwakaf atau terhadap wakif, dia mempunyai hak untuk menginterupsi. Lu gimana nih? Berwakaf, hutang lu bayar dahulu gitu. Atau wakaf itu bisa diambil gitu loh. Bisa di apa istilahnya kalau di apa? Dibatalkan. Enggak. Ya dibatalkan. Disegel ya oleh yang punya piutang. Disita betul. Ya, oleh yang mempunyai piutang. Nah, pertanyaan yang kedua, ini memang saya lihat sudah lazim ini ya. Saya lihat sudah lazim ada apa namanya komunitas yang mempunyai giroh yang sangat tinggi sekali, memberikan pencerahan kepada orang tua, kemudian kepada guru-guru, kemudian kepada murid-murid, juga termasuk kepada rumah Quran, sekolah-sekolah di pelosok, itu kan, madrasah-madrasah. Dalam rangka apa? Supaya mereka lebih mengenal sirah nabawiyah, bacaan-bacaan yang berkualitas. Nah, karena produknya itu lux, bernilai tinggi, baik secara fisik maupun secara kontennya, sehingga orang tua tidak semuanya sanggup. Guru tidak semuanya sanggup. Rumah Quran tidak semuanya sanggup. Kemudian madrasah-madrasah juga tidak semuanya sanggup. Terus bagaimana caranya agar mereka bisa menikmati ini? Sementara di sisi yang lain ada agnia, ya, ada agnia, ada golongan dehef, ya, yang mempunyai giroh yang sangat tinggi sekali, tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk eksplorasi gitu, untuk eksplorasi. Akhirnya komunitas inilah menjadi perantara penghubungnya. Keluarlah ide namanya wakaf buku, wakaf rombongan atau arisan buku yang ujungnya diwakafkan. Kemudian yang wakif ini dia sebenarnya dia pingin wakaf buku kan gitu kan? Dia pingin wakaf buku, tapi dia memberikan uang. Memberikan uang. Nah, sama yang menerima nazir ini bisa dikatakan nazir ya. Tapi mungkin nazir tidak resmi barangkali ya. Karena nazir itu harus dicatatkan pada Kementerian Agama atau BWI melalui KUA. Kemudian nanti mereka akan mendapatkan fee itu dari perusahaan kan gitu. Dapat perusahaan sekian persen. Nah, hemat saya ini harus disampaikan kepada wakifnya. Kenapa? Pertama, di sana ada jual beli. Kan gitu kan? Ada jual beli. Kemudian yang kedua di sini ada wakaf, ya. Para agnia golongan yang dehef ini dia tertarik karena wakaf itu tadi. Maka para penggiat ini harus sampaikan, ini harganya sekian, kemudian diskonnya ada sekian. Nah, diskonnya ini mohon keikhlasan daripada wakif gitu kan? Wakif. Bukan Ustaz. Jadi gimana? Boleh syarat. Jadi kalau diskon tetap harga tetap dapat diskon Ustaz. Misalnya harganya 1 juta misalnya ya Ustaz. Kemudian harga diskon wakaf itu 30%, maka total pembelian 700.000 tetap 700.000 Ustaz. Kemudian dari perusahaan itu memang ada komisi yang terkait dengan penjualan itu. Jadi komisinya berbeda dengan harga jual yang diskon itu Ustaz. Nah, sekarang nazirnya siapa nih? Nazir itu biasanya marketingnya dari perusahaan itu. Nazirnya marketing? Iya. Dari perusahaan? Iya. Jadi di satu sisi dia sebagai nazir, di sisi yang lain dia sebagai marketing. Iya. Kemudian amanah daripada wakif ini
membelikan buku tersebut. Uang yang ditarik dari wakif berapa ini, Bu? Sesuai dengan harga 1 juta kah atau 700.000? 700.000, Ustaz. Oh, yang di ini 700.000. Iya. Yang ditarik dari wakif 700.000. Iya. Oh, gitu. Karena perusahaan itu membuat kebijakan kalau harga tunai itu normal misalnya 1 juta, tapi kalau untuk keperluan wakaf nanti dicap wakaf, maka harganya menjadi 700.000, Ustaz. Nah, kemudian ditarik 700.000. Kemudian manfaat yang didapatkan oleh siapa marketing tadi? Iya, karena dia marketing maka dia mendapatkan apa ya, seperti istilahnya komisi dari perusahaan. Ya. Poin atau komisi? Poin dan komisi, Ustaz. Poin dan komisi. Ya, sebagaimana kalau penjualan normal. Kalau dia menjual harga 1 juta sama dia menjual harga 700.000, komisinya sama, Ustaz. Sama 30%. Enggak. Komisinya paling sekitar kalau dipersenkan paling 100.000 misalnya, Ustaz. Oh, gitu ya. Misalnya dia ngejual harga normal tidak untuk wakaf itu 1 juta misalnya, dia akan dapat komisi 100.000. Kalau dia jual harga wakaf 700.000, dia tetap dapat komisi 100.000 misalnya seperti itu. Oh, sama ya. Ya. Ya, intinya pertama kalau dalam perdagangan itu kan harus ada antarodin ya. Iya. Saling merelakan ya. Kemudian wakif ini kan sebenarnya golongan DHEF ini dia tertarik untuk berwakaf karena ada informasi ya, ada stimulus yang kita berikan kepada mereka ya, ini butuh ini perlu ini dan seterusnya. Nah, itu harus disampaikan ya, harus disampaikan kepada wakifnya sehingga nawa itu daripada wakaf daripada wakif dengan wakafnya itu tadi bisa terwujud. Ya. Prinsip-prinsip dasar daripada wakaf itu tidak terganggu. Ya. Saya kira itu. Insya Allah bisa dipahami, Ustaz. Ya. Gimana, Bu? Insya Allah bisa dipahami. Alhamdulillah. Ya. Tapi intinya begini kan, Ustaz. Kalau kemudian saya konfirmasi ulang biar saya nggak salah paham kalau ditanya oleh teman-teman, Ustaz ya. Jadi perusahaan itu punya model penjualan tunai kepada konsumen dan model penjualan yang sifatnya sosial dengan harga wakaf itu, Ustaz. Jadi yang penjualan tunai ke konsumen dan penjualan harga wakaf itu berbeda karena harga wakaf akan dimurahkan oleh perusahaan. Akan tetapi ujroh atau komisi untuk marketing itu selalu sama, Ustaz. Mau dijual harga wakaf atau harga normal gitu. Nah, apakah seorang marketing akan menjadi kehilangan haknya mendapatkan komisi ketika penjualannya wakaf? Itu pertanyaannya, Ustaz. Nah, jadi gini, nanti diupah upah yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, Ustaz. Upah untuk nazir ya, itu ada 2 versi. Ya. Versi yang pertama, apabila wakif menyebutkan dalam syarat ikrar wakaf dia bahwa nazir berhak mendapatkan upah sekian persen. Oke. Nah, atau kalaupun dia tidak sebutkan persentasenya, tapi wakif menyebutkan nazir berhak mendapatkan upah dari hasil produktivitas wakaf saya ini, silakan, tidak masalah. Oke, iya. Nah, tapi kalau nazir menyebutkan tidak boleh mendapatkan dari itu, ya. Wakif maksudnya. Ya, wakif mau menyebutkan nazir tidak boleh mendapatkan upah dari hasil wakaf itu tadi, atau tidak ada alokasi untuk itu biasanya diambilkan dari Baitul Mal. Oke, ya. Nah, mungkin analoginya seperti itu, ya. Analogi yang marketing tadi itu perusahaan yang beri. Yang memberi. Ya. Kenapa? Karena ini kan bukan untuk diproduktifkan. Ya. Kan itu kan? Iya. Wakaf yang diberikan oleh wakif berupa buku, wakaf melalui uang untuk membeli buku, itu kan tidak untuk diproduktifkan. Karena tidak untuk diproduktifkan, maka nazir yang juga berperan sebagai marketing itu di handle oleh perusahaan. Berarti dibolehkan diambil ya, Ustaz? Ya, tidak ada masalah itu. Asal itu disampaikan kepada wakifnya ya. Wakifnya.
bahwa uang yang diberikan sekian itu Penuh, murni penuh. dibelikan untuk Buku. buku. Ya. Nah, Ya. dia tidak boleh berkurang tuh, Bu. Ya. Wakaf itu tidak boleh berkurang. Ya. Nah kalau marketing atau nazirnya mendapatkan uang dari perusahaan, itu analogi seperti tadi. Karena memang dari wakifnya tidak ada, kecuali kalau wakifnya karena bapak atau ibu sudah membantu saya, ini upah. Tidak boleh ya satu ya. Upah boleh itu kalau udah dikasih upah begitu, nanti market di perusahaan nggak ngasih lagi. Oke. Nggak boleh nyambil lagi. Tapi kalau nggak diberi oleh wakif, itu boleh perusahaan yang memberikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, sangat mencerahkan. Ya, sama-sama Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ida. Baik, berikutnya mungkin ada lagi. Ini ada Ustadz dari pertanyaan Pak Syarif ya, Husen. Assalamualaikum Ustadz. Wakaf bolehkah dijual dengan tujuan untuk pembangunan masjid? Ya. Sementara tujuan yang berwakaf mewakaf tanahnya dahulu bukan untuk itu. Ya misalnya untuk pemakaman. Nah, ini gimana nih Ustadz? Jadi tanah wakafnya dijual ya. Terima kasih Pak Syarif ya. Jadi perlakuan nazir terhadap harta wakaf itu sesuai dengan syarat wakif. Ya. Itu amanah. Jadi syarat wakif itu adalah amanah. Tidak boleh dirubah. Yang boleh itu adalah ditingkatkan. Pendekatan ruslak. Kalau umpamanya syarat wakif untuk pemakaman, kemudian lahan itu dijual terus digunakan untuk membangun masjid. Ini membangun masjid ini kan juga bagus nih kan, amal soleh ini kan. Tetapi syarat yang diinikan oleh wakif ketika mewakafkan, ketika mengikrarkan, ini bukan untuk masjid, tetapi untuk makam. Yang boleh dilakukan oleh nazir, menjual tanah ini, kemudian membeli lahan yang lebih luas dan strategis, kemudian separuhnya untuk makam, kemudian separuhnya untuk masjid. Separuhnya itu usahakan luasnya seluas, umpamanya 1 hektar ini. Kalau ini dijual, itu bisa mendapatkan 2 hektar, ya, plus 1 masjid. Nah, maka yang 1 hektar, ya, yang 1 hektar itu digunakan untuk makam, kemudian yang 1 hektar lagi untuk pembangunan masjid beserta madrasah dan seterusnya. Itu yang dibolehkan. Tapi kalau dialihfungsikan, ya, keluar dari syarat wakif, berarti nazirnya tidak amanah. Ya. Kalau syarat utama daripada nazir itu adalah adil. Adil itu diantaranya adalah amanah. Itu Bapak Syarif. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya, mungkin ada yang mau langsung bertanya? Masih ada cukup waktu. Monggo silakan. Yang mau bertanya silakan komen ya. Nanti saya saya buka ya untuk mic-nya ya. Ini dari Pak Sony. Ustadz, izin bertanya, mohon bisa dijelaskan tata cara dan syarat ruslak tanah. Ruslah apa ya? Ruslah tanah wakaf. Ya, ruslak. Tukar guling. Tukar guling. Oh ya, tanah wakaf. Ya, jadi tukar guling itu artinya tidak mengurangi syarat daripada wakif, kemudian juga tidak mengurangi fungsional, tidak merubah fungsional daripada syarat yang ditetapkan oleh wakif ketika ikrar wakaf. Seperti yang saya sampaikan tadi, wakifnya mewakafkan lahan 1 hektar di desa A umpamanya. Sementara tujuannya untuk pemakaman, ya, untuk pemakaman kuburan, tanah kuburan. Nah, warga melihat atau nazir melihat warga tidak hanya butuh
kuburan, lahan untuk kuburan, tetapi juga butuh untuk lahan masjid, kemudian madrasah. Nah, nazir boleh melakukan tukar guling, bisa menjual ini, ya, atau tukar guling dengan yang mau dia tukar guling, ya, menjadi 2 hektar umpamanya, yang 1 hektar itu tetap untuk pemakaman, hanya saja tempatnya yang berubah, tapi fungsionalnya, syaratnya tetap sama. Kemudian ditambah lagi dengan pembangunan masjid di lahan tersebut dan madrasah. Nah, ini sebenarnya termasuk juga bagian dari kreativitas, ya, nazir dalam rangka memproduktifkan tanah wakaf itu tadi. Nah, terus mekanismenya bagaimana untuk ruslak tersebut? Nah, kalau terkait dengan pertanahan, yang pertama terkait dengan perubahan pada akta ikrar wakaf. Nah, maka ini dibawa kepada ke KUA, ya, kantor urusan agama setempat. Disampaikan bahwasanya kita melakukan perubahan, ya, perubahan lokasi terhadap ikrar wakaf yang secara fungsional masih tetap dalam syarat wakif sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diikrarkan, kemudian tetapi secara lokasi berpindah. Nah, kalau perpindahannya itu lintas kecamatan, berarti KUA tempat ikrar pertama, yang kedua KUA tempat objek wakaf, tanah wakaf yang diruslakkan itu tadi. Nah, nanti mekanisme itu akan diteruskan kepada BPN terkait dengan surat tanah yang sudah keluar pada wakaf yang pertama dan surat tanah yang akan diruslak itu tadi, ya, yang akan ditukar itu tadi. Nah, itu biasanya kalau untuk seperti itu ada pengesahan dari RT, dari RW, kemudian dari kepala desa atau lurah, kemudian setelah itu baru dibawa ke BPN, ke kecamatan, dan selanjutnya ke BPN. Bisa kita urus langsung secara sendiri, mandiri, nazirnya, atau bisa juga melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Saya kira itu, ya, mekanisme secara umumnya terkait dengan ruslak itu tadi. Tapi pastikan betul, ya, ruslak ini tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu terhadap syarat yang diinginkan oleh wakil. Terima kasih, Assalamualaikum. Oke, baik ya. Jadi kalau Ini ada pertanyaan kayaknya Assalamualaikum dari Pak Ibu Budi Prasetyo. Mau bertanya? Siapa? Untuk upah bagi nazir bagaimana penjelasannya? Oh ya, silakan Ustaz. Saya meragak ternyata. Ya. Jadi Pak Eko Budi Prasetyo, jadi untuk upah bagi nazir, ya, ini terkait dengan wakaf yang diproduktifkan. Kalau wakaf yang diproduktifkan itu nazir berhak mendapatkan upahnya, ya, berhak mendapatkan upahnya. Upah itu dari hasil, ya, hasil produktivitas wakaf, bukan dari harta yang diwakafkan. Ya, umpamanya nih, ini yang tidak bergerak ini, ya, yang tidak bergerak itu tanah umpamanya, tanah diwakafkan tanah 1 hektar. Jadi upahnya itu bukan 1000 meternya untuk nazir. Jadi berkuranglah harta wakaf itu jadi 9.000. Yang 1.000 itu menjadi hak milik nazir, silakan ini. Tidak seperti itu. Ini maksud dengan upah. Jadi maksud dengan upah di sini, yang tanah 1 hektar itu diproduktifkan, apakah ditanami atau disewakan, ya, atau disewakan di lahan parkir, dan seterusnya. Nah, hasil dari itu, ya, hasil dari itu boleh dialokasikan untuk upah nazir. Berapa jumlahnya? Ketentuan tidak ada. Ya, ketentuan yang mengatur itu tidak ada.
Tapi upah itu menggunakan azas kepatutan. Ya. Azas kepatutan. Kenapa? Karena nazir nanti juga akan diaudit, ya, akan diminta untuk melakukan laporan keuangan secara transparan. Nah, maka di sini azasnya adalah azas kepatutan. Patut bagaimana? Patut yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Ya. Nah, biasanya para ulama itu memberikan angka pada persentasenya itu maksimal 10%. Tapi tidak menutup kemungkinan lebih daripada itu, ya. Lebih daripada itu. Tapi hal yang patut rata-rata itu adalah 10% dari hasil, ya. Dari hasil yang bersih itu. Nah, itu kira-kira Pak Eko terkait dengan upah nazir. Terima kasih. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Memang udah mulai berat ininya nih. Pembahasannya agak nyelin. Ya. Oke, baik. Baik, silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Terus untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan slide tadi ya, PDF seminarnya tadi, silakan Bapak Ibu absen ya, sebutkan nama, nomor telepon, kemudian kota. Nah, nanti akan dihubungi oleh admin ya Wakaf Mulia atau pejuang wakaf. Nanti akan dikirimi ya untuk slide-nya. Dan nanti untuk video ini rekamannya, insya Allah kita akan upload di YouTube ya, dan juga nanti akan kita masukkan juga di website Sekolah Wakaf ya. Nanti pastikan Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan materi lengkapnya bisa di Sekolah Wakaf dan juga di YouTube ya, YouTube Sekolah Wakaf. Nanti silakan subscribe, kemudian like dan juga share ya. Insya Allah nanti situ akan kita masukkan ya, termasuk yang podcast ya, kemarin malam juga akan kita masukkan. Nah, silakan Bapak Ibu update di situ ya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin akan kita cukupkan acara kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri Bapak Ibu, saya menginfokan sekali lagi bahwa insya Allah besok ya, kita akan mengadakan ya event namanya Seminar Konsultan Wakaf ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin ya mengikuti Seminar Konsultan Wakaf, silakan hadir besok pagi ya, Senin pagi jam 8.30 ya mulainya. Nanti akan di-share sama Bu Isna untuk link Zoom-nya, nanti bisa disimpan di sini ya. Bisa ya Bu Isna ya, share ya, sudah. Kemudian nanti jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian untuk selalu update, dan insya Allah setiap hari Minggu malam ini akan selalu ada kuliah intensif wakaf. Dan Eko, ya, gimana, itu ada Bu Eli, itu ada angkat tangan kayaknya. Gimana? Bu Eli Suryawati. Oh ya, boleh ini saya ini ya. Bu Eli. Ya, silakan Bu Eli. Mau bertanya? Di unmute aja Bu. Atau mungkin kepencet ya. Ya. Oke, siap. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sharing kita, dan insya Allah Bapak Ibu bisa mengikuti terus ya kegiatan-kegiatan kita, dan pastikan Bapak Ibu masuk, itu sudah di-sharekan oleh Bu Isna juga link grup ya. Bapak Ibu masuk ke grup itu untuk mendapatkan info, dan insya Allah di Wakaf Mulia kegiatan berkaitan tentang literasi wakaf ini masif ya. Di mulai hari Senin ini ada ya, kemudian Senin seminar konsultan wakaf, hari Rabu ada seminar sekolah wakaf ya, tentang bagaimana instrumen wakaf modern untuk meraih pahala mengalir gitu. Kemudian hari Jumatnya ada seminar konsultan wakaf lagi,
Dan hari Sabtu, insya Allah kita akan adakan seminar strategi fundraising wakaf untuk yayasan pendidikan. Ya. Kemudian nanti hari Minggunya tetap ada kuliah intensif wakaf lagi ya. Baik. Kira-kira temanya udah ada belum nih Ustadz Yon? Nantilah saya ini. Oh, nanti ya. Oke, baik. Ada. Ya, sudah siap ya. Ingat. Iya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang misalnya berkenan mau berwakaf ya, ini kita lagi ada program wakaf sumur. Ya, nanti ini disalurkan melalui nazir resmi yaitu inisiatif wakaf atau iwakaf. Silakan Bapak Ibu bisa berwakaf berapapun saja ya yang Bapak Ibu inginkan. Nanti akan disalurkan melalui bank muamalat ya dengan nomor rekening ya 334 ya 0006988. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berwakaf. Kenapa Bapak Ibu bisa jadi wakaf yang kita berikan hari ini bisa menjadi balasan ya apa istilahnya menjadi balasan amal untuk kita ya sehingga hari kiamat sehingga mendapatkan solusi surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak jazakallah Ustadz Yon Hendri atas sharingnya hari ini. Ditunggu sering-sering berikutnya. Dan insyaallah amal jariah ya untuk Ustadz Yon Hendri ya. Baik, dan juga teman-teman jangan lupa ketika ada informasi kuliah intensif wakaf bisa di-share ya seluas-luasnya ke masyarakat. Insya Allah ini juga menjadi amal jariah kita ya bersama. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya. Siap Ustaz.